semua, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi kelezatan kuliner di Indonesia dari 5 provinsi yang berbeda. Saya akan mengenalkan kalian pada makanan-makanan khas yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri dari masing-masing provinsi di tanah air kita tercinta. Tak hanya itu, saya juga akan membagikan resep-resep sederhana sehingga kalian juga dapat mencoba membuat makanan-makanan ini di rumah. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi dunia kuliner Indonesia yang kaya dan beragam ini. Sekarang saatnya menyiapkan hati dan perut untuk petualangan mengagumkan bersama saya. Jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Yang pertama yaitu makanan khas Sulawesi Tenggara. Makanan khas Sulawesi Tenggara salah satunya itu karasi. Karasi merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara, tepatnya dari Wakatobi dan Buton. Versi asli makanan manis ini terbuat dari jagung muda yang dicampur gula merah cair. Seiring waktu, karasi juga dapat dibuat dari bahan dasar tepung beras dan gula pasir. Bahan tersebut dibuat menjadi adonan lalu dicetak dengan batok kelapa sehingga berbentuk seperti rambut dan berongga. Adonan akan digoreng di minyak panas sampai karasi berubah kuning kecoklatan. Jika sudah matang, kamu bisa menyantap bersama kopi atau teh panas. Ternyata gampang bikin karasi, guys. Di rumah juga bisa. Oh my god! Wow! Jika kalian mau membikinnya, yang pertama campur tepung beras, tapioka, gula pasir, garam, vanili, dan telur ayam. Aduk semua bahan, campurkan kental manis ke dalam air, tuang air ke dalam adonan hingga berbentuk adonan cair kental. Saring adonan ke dalam wadah lain untuk memisahkan adonan yang kira-kira masih menggumpal. Haluskan lagi sisa bahan yang menggumpal hingga tercampur rata. Siapkan saringan dengan lubang-lubang kecil, panaskan wajan dan minyak secukupnya. Masukkan adonan ke dalam cetakan, tuang ke dalam wajan, sambil diputar-putar hingga berbentuk seperti sarang. Lipat adonan yang sudah merah keemasan, gulung dan angkat jika sudah kripsi. Kripsi. Tolong. Kripsi. Krip. A few moments later. Crispy. Crispy. Kripsi. Tolong. Lakukan hingga adonan habis, dianginkan. Karasi khas Sulawesi Tenggara siap dinikmati dan simpan di toples agar tidak melempem. Makanan yang kedua yaitu makanan khas dari Papua Tengah. Salah satunya yaitu udang selingkuh. What the fuck? Ya, udang selingkuh. Kuliner khas Papua yang satu ini memiliki nama yang unik yaitu udang selingkuh. Dinamakan udang selingkuh karena memiliki bentuk tubuh udang namun memiliki capit seperti kepiting. Jenis udang ini merupakan udang air tawar yang bisa ditemukan di Sungai Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Udang sejenis ini memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda dari udang pada umumnya. Dagingnya berserat, sedikit lembut dan rasanya manis seperti daging lobster. Udang selingkuh biasanya dihidangkan dengan dimasak atau digoreng. Bersama itu dimakan dengan bunga pepaya atau tumis kangkung. Bahkan ada yang mengatakan bahwa udang selingkuh adalah hasil kawin campur atau perselingkuhan antara udang dengan kepiting. Wow! What the fuck? Tentu saja ini hanya bercandaan bagi orang sekitar. Udang selingkuh sebenarnya termasuk jenis lobster air tawar golongan. Udang aja bisa selingkuh, apalagi dia. Anjay.
Yang ketiga yaitu makanan khas dari Maluku. Salah satunya yaitu kue lapis tidore. Lapis tidore atau kue lapis kacang merupakan kue legendaris asal Pulau Tidore, Provinsi Maluku Utara. Rasa yang lembut di lidah menjadikan kudapan tersebut favorit masyarakat Tidore di momen Hari Raya Idul Fitri maupun hari-hari besar lainnya. Lapis tidore pada umumnya dibuat berlapis 3, di mana pada setiap tumpukan dilapis lagi kacang dan gula merah yang renyah, sehingga menjadikan khas tidore. Dan di momen Idul Fitri ini, lapis tidore wajib disediakan warga di atas meja tamu. Nona Duba, salah satu penerus pembuat kue lapis tidore, mengaku kue lapis tidore merupakan kue tradisional warga Tidore yang sudah ada sejak ratusan tahun silam selama kejayaan Kesultanan Tidore. Kue ini sudah menjadi khas warga Tidore setiap lebaran. Kue ini diwarisi oleh nenek moyang oleh orang Tidore. Meskipun namanya lapis Tidore, kue ini tak cuma diproduksi oleh Tidore saja, melainkan seluruh orang daerah Maluku Utara tanpa menggantikan nama kue. Jika mencicipi kue lapis tidore, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Maluku karena bisa membuatnya di rumah dan resepnya pun cukup mudah. Wow! Cek aja ya guys resepnya di Google. Banyak kok di Google. Tolong. Tolong. Yang keempat yaitu makanan khas dari NTT. Salah satunya yaitu jagung bose. Rasa tidak lengkap kalau mengunjungi atau berwisata ke NTT tanpa mencicipi makanan khas NTT Kupang yang satu ini. Jagung bose adalah sebutan masyarakat setempat untuk menu khas yang diolah dari jagung kering yang diambil biji jagungnya. Biji jagung ini lalu ditumbuk menggunakan lesung pipi. Lesung atau alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk jagung ataupun padi. Biji jagung tanpa kulit ini kemudian diolah bersama kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kacang tanah. Campuran jagung bose dan kacang-kacangan itu dimasak dengan menggunakan santan. Dengan melewati proses memasak yang cukup lama, kamu tidak akan menyesal saat mencobanya nanti. Oh, okay. Jagung bose adalah olahan jagung berupa bubur, jagung unik yang juga merupakan hidangan tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Bubur yang juga mengandung A few moments later. mengandung campuran Tolong. Tolong. daging. Ini biasa juga dimakan bersama ikan bakar sebagai ganti nasi. Jagung bose merupakan salah satu masakan khas yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari daerah daratan timur. Makanan ini banyak mengandung karbohidrat karena menggunakan jagung dan kacang-kacangan, dan biasanya dijadikan sebagai pengganti nasi. Jagung bose juga mengandung serat yang dapat melancarkan pencernaan. Serat ini akan dicerna lebih lama dan membuat saluran pencernaan lebih aktif. Berkat kandungan seratnya, jagung dapat dikonsumsi untuk meringankan gejala hingga mencegah sembelit. Makanan yang kelima atau yang terakhir yaitu makanan khas dari Bengkulu. Kalau sedang jalan-jalan ke Bengkulu, jangan sampai kelewatan untuk mencicipi berbagai makanan khas Bengkulu. Salah satunya adalah baitat. Baitat merupakan kue mirip pai yang berisi selai nanas padat. Tak jarang kue khas Bengkulu ini juga diberi taburan keju. Nama baitat sendiri berasal dari bahasa Bengkulu yang berarti bai atau induk dan tat dari kata tart. Dengan kata lain, baitat adalah kue tartnya warga Bengkulu. Saat mencoba pertama kali, kue ini akan terasa lembut dan juga sedikit renyah. Rasa selai nanasnya pun legit pas di lidah. Cocoknya lagi, kue ini disajikan sebagai teman untuk minum kopi dan teh. Sebelum disajikan, baitat perlu dipotong-potong terlebih dahulu karena baitat biasanya dijual dalam bentuk kotak atau lingkaran persis seperti pai di luar negeri. Kue khas Bengkulu ini banyak dijual di aneka sentra oleh-oleh, salah satunya di Jalan Bali, Kelurahan Kampung Bali milik Bunga Pebi, dengan harga murah yakni kisaran 20 hingga 25 ribuan.
Bagi kamu yang berasal dari luar daerah, ketika mampir ke Bengkulu, jangan lupa membeli baitat ini ya. Oh, okay. Terima kasih sudah menonton video ini tentang 5 makanan khas provinsi dan tunggu video-video saya selanjutnya. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin mencoba makanan-makanan enak dari berbagai daerah Indonesia. Jika Anda tertarik untuk mencicipi makanan-makanan ini, jangan lupa untuk mengunjungi provinsi-provinsi yang disebutkan dan menikmati kelezatan kuliner lokalnya. Selamat mencoba, jangan lupa like, share, komen, and bye-bye!